Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih jumpa lagi di channelnya JM Cilodong. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas lagi ya untuk seputaran ngerubah kiprok NMAX dari motor Yamaha. Dan ini untuk garapannya motor Yamaha X-Street bang. Ini udah saya buka untuk dari bagian bodi belakang sampai depan ya, biar jelas. Dan untuk di sini saya ngejelasin ulang ya, karena untuk cara penyusunannya katanya banyak yang masih bingung bang. Dan untuk di sini sebenarnya ini sebelumnya udah diubah siap bang, ini sebelumnya udah diubah, cuman ini pakai soketnya soket PNP ya. Dan untuk soket PNP ini jadi udah tinggal colok-colok doang ya, jadi nggak ngerusak bawaan kiprok yang aslinya. Tuh, ini udah posisinya udah nyolok semua, dan di sini udah tinggal colok-colokin doang bang. Dan untuk dari bagian belakang di sini sebenarnya sama tuh, ini PNP juga, jadi gak dicopot ya. Untuk soket aslinya masih utuh tuh. Dan di sini untuk soket PNP ini enak banget ya, jadi rapih tuh. Ini sebenarnya untuk jalurnya sih sama kayak yang video-video saya sebelumnya. Untuk ngerubahnya itu kabel yang dari bawah ini ditarik ke depan, cuman kan ini udah soketnya udah PNP, jadi udah tinggal nyolokin doang tuh ke soket yang lamanya. Jadi soket ini kan soket yang baru, nah ini yang baru juga, jadi dicolokinnya tuh modelnya udah rapi ya tuh. Posisinya ditarik ke depan. Yang ini tuh jatuhnya sama aja, yang dipakai itu yang bawahnya doang tuh bang, yang bawah dari sepul itu yang bawah bagian ground. Nah ini untuk yang ini kan pengisian yang aslinya yang satu ini tuh, jadi ke depannya itu tetap yang bagian kabel warna hitam ini udah gak dipakai tuh kan, di sininya kagak ada tuh, kosong. Jadi untuk yang dipakai itu tetap kabel yang putihnya doang. Nah sedangkan yang lawannya yang hitam ini ya ini, jadi ditarik ke depan tuh, tarik ke depan sini. Dan untuk di sini penyusunannya itu sebenarnya sama aja. Untuk penyusunan kiprok itu gak ada bedanya bang, di sini itu sama aja tuh. Untuk penyusunan kiproknya, nah ini untuk lawan kiprok yang lamanya ya, soketnya. Cuma ini mungkin si abangnya sebelumnya ngerubahnya sih di tempat lain, cuman saya suruh ngecekin ulang, katanya takutnya ada yang salah apa gimana. Dan di sini sebenarnya sih aman. Untuk posisi ngerubahnya ini sebenarnya aman. Kalau untuk yang kiprok PNP gini itu sebenarnya aman, karena dia udah tinggal nyolok-nyolok doang. Terkecuali ngerubah bagian sininya, misalnya dipretelin, nah itu pasti keder untuk nyambungin ke soket kiproknya. Cuma kalau untuk soket PNP gini sebenarnya nggak pusing bang, tinggal beli di online aja itu banyak. Untuk soket PNP buat NMAX itu banyak di online tuh, banyak banget. Jadi nggak bakalan puyeng, tinggal nyolok-nyolokin doang. Sebenarnya ini harusnya sih kemarin tuh kabel yang kuning ini nggak usah diputus ya. Nah ini makanya saya ganti lagi tuh kabelnya, saya ganti lagi solasi bakar, langsung saya masukin ke bagian sini, ke bagian output kontak. Ini bagiannya kabel coklat ya. Sebenarnya ini nggak usah diputus harusnya. Yang kabel kuning ini kan tetap nyambung ya, nyambung. Nah ini lawannya kan keluarnya ini coklat. Sebenarnya ini nggak usah dicopot juga, dia nggak masalah. Cuma mungkin kemarin nggak tahu kenapa ini diputus, lalu dia disambung pakai kabel ini. Cuma kan kalau kabel gini saya riskannya itu keropos ya, jarang kuat, soalnya dia kalau kabel serabut gini itu dia lemah di sininya, di bagian kawat ininya bang. Makanya saya ganti ulang ya untuk kabel susunan dari sininya. Terus untuk penyusunannya tuh sama, penyusunannya sama bang. Ini sebenarnya kalau yang ini kan strum on ya, strum on yang ke kontak tuh ngadunya sama sebenarnya. Untuk yang putih ini pengisian yang ditarik dari belakang itu, nah masuknya ke sini. Terus yang hitam ini sebenarnya lawannya ke yang putih ini nih aslinya.
Ini kan ada di bawahnya merah itu kabel hitam ya. Makanya kalau misalnya mau ngikutin tutor itu sebenarnya nggak usah ngelihat warna ini bang, takutnya ntar salah. Jadi ngelihat alur jarak, alur posisi kabel ini aja. Nah ini kan merah, terus ini yang hitam ini lawannya, ntar masuknya ke kabel yang putih yang aslinya, pengisian aslinya. Nah sedangkan yang hitam yang di bagian atas ini ground. Yang di bawah yang coklat ini kan aslinya keluar kontak. Nah ini yang di bawahnya itu ground, masa. Nah itu kan kalau X-Read itu dia masanya ada 2 biji tuh, jadi ngikut ngegabung, gak apa-apa. Nah ini masuknya ke ground bagian atas tuh, paling atas ini sebelah kanan. Nah sedangkan yang sebelah kiri ini yang ke belakang, yang di jumper ke belakang, yang tadi awal saya liatin. Nah itu masuknya ke situ. Nah sedangkan yang ini kan sebenarnya output kontak ini buat ke lampu, jadi yang posisi ini tuh masuk ke kabel output kontak, kabel coklat yang di sini nih bang. Nah ini kan kabel coklat tuh, masuknya itu ke sini, kabel output kontak. Jadi untuk perubahannya sebenarnya nggak ada yang harus banyak yang dirubah, sebenarnya 5 menit aja kalau orangnya benar-benar nyimaknya benar itu pasti bisa bang. Nggak mungkin sampai berjam-jam ya, asalkan kita ngikutin urutan susunan kabel yang di sini. Jadi kalau seumpama keder jangan ngelihat dari warna kabel, ngelihatnya itu dari susunan ini aja bang, susunan soket ini nih. Susunan soket ini insya Allah pasti nggak bakalan salah nyambung ya untuk penyusunannya. Jadi jangan ngelihat warna kabel ini kemana masuknya. Jadi kalau seumpama kita baru-baru mau ngikutin tutor itu ya minimal ngikutin arahan yang jarak dari sini aja nih, soket-soket kiprok ini. Jadi ntar kita nggak sampai salah gitu ya. Dan untuk di sini sebenarnya udah dipakein relay juga bang. Tuh cabangnya ini mungkin dipakein relay biar lebih gimana ya, lebih stabil untuk ke lampunya. Dan di sini kita cek dulu untuk, nah di sini udah dipasangin saklar juga. Wah, untuk nyalanya sih lumayan terang nih bang. Cuma ini lampunya lampu model D-laser ya. Tuh. Harusnya sih kalau yang reflektor gede gini mau pakai biled ini mantap baru bang. Nah, ini jauh dekatnya jalan tuh. Nah ini kalau posisi off dia senjanya merah doang, gitu ya. Dan untuk di sini pengisiannya sebenarnya tuh 12,2 karena kan dia barusan dinyalain ya. Tuh ngurangin lagi kan. Kita on lagi kontak tuh. Nah, kurang lagi. Cuma kalau misalnya udah di posisi dinyalain sih pasti normal lagi bang. Dan untuk perubahan yang gini itu lebih enaknya dia kalau posisi dicopot itunya sih enak bang, dicopot akinya itu normal. Lebih ke kalau seumpama ngejaga, kalau seumpama di jalan mogok bang. Sebenarnya sih saya itu tujuannya itu bukan buat ke banyak ngerubah gini, itu bukan buat ke ngerubah misalnya kayak lampu-lampu gitu, bukan. Cuma kan itu mah kelebihannya ya kalau untuk buat ke lampu. Cuman ke saya itu lebih ke jaga-jaga kalau seumpama akinya ngedrop di jalan. Nah kalau seumpama kiproknya udah pakai kiprok NMAX itu, kalau posisi akinya ngedrop, jadi posisi motor itu masih tetap bisa jalan bang, tanpa harus akinya normal. Sedangkan ini kalau misalnya akinya ngedrop, kalau posisi normalnya pakai kiprok aslinya itu, kalau akinya ngedrop otomatis motor langsung pasti mogok. Dan di sini kita nyalain dulu bang, di engkol dulu, di engkol sih langsung nyala. Nah ini nyala bang. Nah ini kalau seumpama ngerubahnya normal itu sebenarnya dicopot di bagian masa ini aja sih sebenarnya udah nggak mati ya. Kecuali kalau misalnya susunannya kebalik, biasanya dicabut aki tuh ada yang mati juga.
kadang keseringan itu kemarin juga seringan ngerubah sendiri, jadi posisi dicopot aki itu motornya mati. Nah ini posisinya kan tadi pakai aki ya, sekarang kita copotin nih, akinya nggak disambung nih bang, kita engkol lagi, hidup gak? Tuh tetap hidup, motor tetap hidup, dan di sini juga lampu posisinya tetap nyala ya kalau misalnya tuh. Cuma kan kalau misalnya dicopot aki itu dia ngeredip tuh, ngeredip bang posisi aki. Kalau seumpama ininya karena kan dia posisinya kurang ya. Tuh kalau nyala mah nyala, tuh nyala bang, tuh aman selagi penyusunannya itu benar. Dan di sini juga untuk pengisian tuh. Cuma kalau misalnya untuk sampai nyampe 14 itu biasanya pakai kiprok Tiger. Nah ini 14 lebih. Cuma kadang kalau misalnya ininya apometernya ngaco juga ada bang. Aman. Jadi gitu ya untuk masukannya. Makanya saya bikinin lagi ini untuk di sini. Cara nyusunnya itu sebenarnya nggak lama bang, cuman perlu waktu 5 menit aja. Kalau kita benar-benar nyimaknya itu benar-benar, itu pasti bisa. Cuma kan kebanyakan orang tuh nonton video tapi banyakan di skip bang, maksudnya dilewatin, diloncatin ya. Itu justru sebenarnya nggak boleh. Kalau seumpama kita pengen benar-benar bisa itu ya minimal harus nontonnya itu harus tuntas bang, jadi nggak salah tangkap ntar. Pasti kalau misalnya kita dari awal nontonnya benar, pasti benar, nggak mungkin salah, asalkan ya kembali lagi ke yang ngejelasinnya itu ya. Oke bang, jadi untuk penjelasannya itu aja ya. Jadi saya sebenarnya di sini hanya ngejelasin ulang untuk cara penyusunannya, dan untuk pengen rapi ya, misalnya pengen rapi nggak dicopot-copot dari soket aslinya ya, beli soket kayak gini bang, tuh bagus. Ini soketnya udah PNP, di online juga banyak. Oke bang, saya rasa cukup untuk penjelasannya di video kali ini. Hanya ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan bila ada yang kurang bisa ditambahkan di komentarnya bang. Oke, sampai undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.